Bunda-bunda, bertemu lagi dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bersama aku Putri Andriana, hari ini kita mau bahas topik yang menarik banget dan wajib untuk Bunda pantengin. Karena ini adalah perbincangan yang biasalah diobrolin gitu sama bunda-bunda kalau lagi ngumpul-ngumpul atau mungkin calon-calon bunda nih yang sedang mengandung. Soalnya hari ini topiknya kita mau bahas soal mengenal hamil anggur. Ini pasti banyak banget kan yang udah dengar. Kalau misalnya sepengetahuan aku tuh ya, hamil anggur tuh aku sering dengernya dibilang hamil palsu katanya. Jadi dia tuh hamil tapi nggak hamil. Bingung nggak? Bingung kan? Makanya kita langsung aja nih tanyakan ke ahlinya. Hari ini aku sudah bersama dengan Dr. Adrian Gunawan. Apa kabar, Dok? Baik. Baik ya, Halo. sehat ya? Sehat. Dan terus semangat pastinya ya, Dok? Harus. Nah, jadi bunda-bunda, Dr. Adrian Gunawan ini merupakan salah satu dokter spesialis kandungan lah gampangnya nyebutnya ya, Dok ya. Makanya kita mau nanya-nanya nih soal hamil anggur supaya kita mematahkan mitos-mitos yang ada di luar sana. Nah, Dok, langsung aja nih. Sebenarnya ya, tadi yang aku bilang, aku tuh sering dengernya kalau hamil anggur tuh katanya hamil palsu atau dia dibilang hamil tapi nggak hamil. Nah, itu benar nggak? Atau sebenarnya hamil anggur tuh apa sih, Dok? Oke, hamil tipu-tipu ya, Hamil palsu. tipu-tipu ya, nah, benar-benar. Oke, jadi hamil anggur itu sebenarnya tetap hamil hitungannya ya. Kalau memang dilakukan pemeriksaan kehamilan, hormon kehamilan atau HCG itu akan meningkat. Ya. Nah, namun di sini meningkatnya luar biasa, lebih tinggi dari hamil yang normal. Nah, memang hamilnya akhirnya tidak berkembang, ya. Jadi akhirnya tidak menjadi suatu kehamilan yang baik, ya. Tetapi bukan berarti itu bukan kehamilan, tetap dihitung kehamilan. Tetap dihitung kehamilan. Ya. Soalnya katanya kalau hamil anggur itu pada saat dites pack itu tetap positif ya? Tergantung nih, begini. Test pack itu kan dia akan membaca hormon HCG tadi. Ya. Nah, pada hormon HCG yang ada di test pack itu ada kadar tertentu sampai limit tertentu, sehingga kalau misalkan hormon kehamilan di limit tersebut hasilnya akan positif, kurang dari itu negatif, lebih dari itu akan negatif juga. Oh, jadi dia tuh ada di range tertentu. Betul. Ya? Nah, pada kehamilan anggur biasanya hormon HCG itu jauh meningkat di atas yang normal, sehingga tidak terbaca. Itu dipikirnya akan negatif. Sebenarnya kalau di laboratorium dilakukan pemeriksaan biasa kan tes kehamilan dengan urin ya, pipis. Itu urin tersebut akan diencerkan. Diencerkan terus beberapa kali sampai bisa kadang 10 kali lipat baru dites pack. Baru diteteskan. Nah, biasanya pada saat sudah diencerkan itu akan terjadi positif. Oh, Gitu. baru ketahuan tuh ya. Betul, baru ketahuan. Tapi kenapa sih, Dok, disebutnya tuh anggur gitu? Oke. Kalau aku tuh yang aku tahu bayangannya tuh jadi dia kayak ada yang gantung-gantung kayak anggur gitu. Betul ya? Kayak gitu ya? Betul. Jadi gambarannya memang kalau kita lihat setelah keluar ya, itu gambarannya akan seperti buah anggur. Jadi ada bulatan-bulatan kecil, kalau kita sebutnya vesicle, yaitu bulatan-bulatan kecil yang berkelompok, dan dia menggantung ke satu tangkai. Coronet villi namanya, ya. Atau itu kalau mungkin zaman dulu sebutnya anggur, soalnya zaman dulu belum ada boba. Nah, kalau sekarang saya ngajar ke mahasiswa, betul, kayak boba. Tapi sepemikiran, Dok, tadi juga aku mikir kayaknya ini miripan boba kali ya. Betul. Iya. Anak Kan zaman lucu now ya. Disebutnya hamil boba kan nggak lucu ya. Nah, terus kalau misalnya hamil anggur itu bisa kita samain nggak sama hamil di luar kandungan? Itu sebenarnya suatu hal yang berbeda. Jadi kalau kehamilan yang normal, memang itu berarti hamil di dalam rongga rahim. Itu hamil yang biasanya. Sedangkan hamil di luar kandungan berarti hamil di luar ini. Bisa di dinding rahimnya, bisa di saluran telur, itu yang paling sering terjadi, 95% hamil di luar kandungan itu di luar. Ataupun di luarnya lagi di rongga perut. Itu yang hamil di luar kandungan. Sedangkan hamil anggur sendiri ya hampir 100%. Saya nggak bisa bilang semua karena memang ada kejadian hamil anggur itu terjadinya di luar. Tetapi jarang sekali. Nah, jadi hampir semuanya terjadi di dalam rongga rahim tersebut. Gitu. Cuman dia memang membentuk seperti anggur gitu ya. Tadi, tapi kalau hamil di luar kandungan itu ya di luar rahim ya pastinya.
Nah, sekarang kita jadi tahu fakta terbarunya ya. Jadi hamil anggur sama hamil di luar kandungan itu adalah hal yang berbeda. Betul. Soalnya ini bisa dibilang informasi yang simpang siur banget dok di luar. Betul, banyak yang sekali. ngira tuh hamil anggur karena mungkin dia pikir menjuntai gitu kali ya. Dikiranya di luar kandungan tapi beda ya bunda. Nah terus nih dok, apa semua ibu hamil itu bisa beresiko sama terjangkit hamil anggur itu? Oke, risiko untuk semua wanita pasti ada, ya semuanya pasti ada. Tetapi ada namanya faktor risiko, di mana faktor risiko yang paling besar itu justru terjadi pada wanita yang hamil di usia lanjut. Biasanya hamil di atas 35 tahun terjadi peningkatan sekitar 0,5 sampai 1%. Sedangkan di atas 40 tahun jauh lebih meningkat. Itu yang faktor yang paling utama. Meningkat tuh maksudnya potensinya? Potensinya. Resikonya meningkat betul. ya? Oh. Jadi wanita yang hamil di atas 35 tahun kemungkinan hamil dengan hamil anggur itu lebih tinggi. Dan faktor yang paling penting kedua adalah pernah hamil anggur sebelumnya. Itu lebih meningkat lagi gitu. Itu yang faktor paling penting. Tapi kebetulan aku juga kalau ngelihat lingkungan aku ya itu ada juga sih saudara keluarga aku yang dia masih muda banget dok. Dan dia anak pertama. Kalau nggak salah masih 20 berapa. Betul. Itu dia juga mengalami hamil anggur. Itu bisa juga ya? Bisa. Jadi sebenarnya hamil muda dan hamil tua. Hamil kurang dari 20 tahun. Tetapi secara statistik memang lebih sering terjadi di atas 35 tahun. Walaupun ya random ada aja yang memang hamil di usia yang 20 sampai 35 tahun pun ada. Ada. Nah, tapi biasanya kalau hamil anggur kayak gitu ketahuannya tuh di usia kehamilan berapa dok? Atau kalau aku juga pernah dengarnya katanya sebenarnya hamil anggur tuh ya memang dari awal dia sudah hamil anggur gitu. Betul. Biasanya tapi terdeteksinya tuh sekitar usia kehamilan berapa? Berbeda-beda, tetapi biasanya itu tergantung ya. Jadi ada ibu-ibu hamil yang memeriksakan diri saat dia tahu bahwa dia hamil, langsung dia periksa. Tetapi ada juga yang maunya menunda. Nah, yang sayangnya kadang-kadang saat sudah mulai muncul gejala atau masalah baru mereka datang. Tetapi secara teori sebenarnya pada saat USG ya di usia kehamilan 6 sampai 8 minggu itu kehamilan anggur sudah bisa dideteksi. Gitu. Jadi awal-awal pemeriksaan tuh sudah bisa dideteksi. Nah ini lagi-lagi balik ke pengalaman saudaraku itu ya. Kalau dia itu awalnya ketahuan itu malah di usia 4 bulan atau setelah dia check up berkali-kali lah dok. Tapi memang kalau kayak gitu bisa dari awal nggak kelihatan ya? Kalau kayak gitu atau gimana tuh dok? Sebenarnya sih mestinya kelihatan. Tapi kembali sih tergantung dari alat pemeriksaan yang digunakan dan juga dari pengalaman ya. Nah, tetapi begini, kadang-kadang pada saat pasien datang di awal, dok saya positif nih, oke cek kehamilan. Kalau usia kehamilan masih terlalu dini, saat di USG memang masih belum terlihat apa-apa. Oke. Dan mungkin juga di pengalaman saudaranya begini, kehamilan anggur itu membesarnya cepat sekali. Ya, kehamilan anggur. Jadi kalau kehamilan anggur bahasa medisnya tuh mola hidatidosa. Itu ada yang komplit dan inkomplit. Nah, pada kehamilan mola yang komplit, dia tumbuhnya jauh berlebih. Artinya, pada saat usia kehamilan sebenarnya baru 8 minggu, usia kehamilan saat diperiksa itu sudah seperti 12 minggu atau 14 minggu atau 16 minggu, 4 bulan. Nah, mungkin yang terjadi pada saudaranya adalah mungkin dia hamilnya mungkin belum 4 bulan, hanya teraba ukuran rahimnya seperti 4 bulan, begitu mungkin. Oh, jadi sebetulnya dia baru ya, cuman terlihatnya seperti sudah 4 bulan. Oke. Nah, tapi terus ngomongin soal hamil anggur ini sebenarnya banyak banget loh fakta atau mitos yang pengen aku tanyain lagi sama Dokter Adrian Gunawan ya. Tentunya kita akan balik lagi, tapi aku sama dokter mau istirahat dulu. Mau ngopi-ngopi atau makan dulu ya dok ya. Makanya buat bunda jangan kemana-mana, terus pantengin persembahan untuk bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia.